Halo teman-temanku semuanya, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu, berlimpah rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai daftar pinjol-pinjol yang aman digalbai karena di cover asuransi. Nah, pinjol-pinjol ini ternyata di cover asuransi, jadi aman untuk digalbai. Namun yang jadi masalahnya adalah mereka tidak pernah menginformasikan kepada Anda apakah pinjaman Anda di cover asuransi atau tidak. Namun beberapa pinjol-pinjol berikut ini di cover oleh asuransi. Mungkin teman-teman pernah lihat atau dengar komenan yang seperti ini yang membuat kebingungan kepada nasabah. Seperti contoh berikut ini yang saya ambil dari perbincangan teman-teman kita yang ada di grup WA dan Facebook P3N. Jadi ada temannya yang bertanya, enak kalau sudah ngerasain galbay lama. Masih dikasih limit. Kok bisa ya? Kemudian salah satu teman kita jawab lagi, nah itu sebenarnya saya juga bingung. Apa benar masuk selik apa enggak? Soalnya saya ngajuin aplikasi lain juga masih ada yang di ACC. Nah, ternyata mereka berdua ini sama-sama bingung karena mereka sama-sama sudah galbay, bahkan sudah galbay lama, dan mereka coba untuk mengajukan lagi ke pinjol, ternyata disetujui. Bahkan ada teman yang di grup juga yang menyampaikan hal yang sama, dia mencoba untuk meminjam ke bank untuk mengkredit barang juga dan juga meminjam ke leasing kredit mobil atau motor. Ternyata masih disetujui, padahal sudah lama galbay. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena pinjaman mereka yang sudah digalbaikan tersebut sudah di-cover asuransi dan nama mereka sudah bersih dari yang namanya selik OJK walaupun tidak sepenuhnya bersih atau tidak sepenuhnya terhapus. Baik, inilah yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Namun sebelum kita masuk ke sana, saya mau informasikan dulu kepada teman-teman supaya kalian berhati-hati terhadap modus-modus penipuan yang sedang marak sekarang terjadi dan banyak orang yang terjebak pinjol hanya karena model penipuan-penipuan seperti ini. Jadi, kalian perhatikan yang di sebelah kiri saya ini, saya mau bacakan, ini adalah chatting salah seorang yang langsung chat pribadi ke saya. Kita baca. Saya mau bertanya, Pak, saya kemarin ada yang nelpon, mereka bilang saya dapat hadiah, tetapi harus kirim foto KTP. Tanpa sadar saya mengirimnya. Setelah saya mengirim foto KTP melalui WA, dia meminta transfer duluan. Saya tidak mau transfer. Dia mengancam data saya akan dijadikan pinjol. Bagaimana solusinya, Pak? Apakah itu benar atau bagaimana? Nah, teman-teman, belakangan ini ada beberapa oknum yang berusaha untuk menghubungi Anda, lalu mengatakan bahwa Anda mendapat hadiah dengan meminta data-data pribadi Anda, seperti KTP dan lain sebagainya. Kemudian setelah Anda mengirimkan data pribadi ke mereka, lalu mereka akan mencoba meminta mentransfer uang sebagai uang tanda jaminan katanya atau uang tanda setuju atau tanda jadi. Jadi ketika Anda tidak transfer, maka data-data Anda tadi yang sudah mereka minta itu diancam katanya akan dipakai untuk meminjol ke pinjol lain dengan alasan bahwa pinjaman Anda sudah disetujui dan kalau tidak diambil maka akan hangus ya, atau maka mereka akan disuruh mengganti pinjaman Anda tersebut. Nah, seperti ini mereka ada buat surat izin pengalihan pinjaman online. Ini semua adalah penipuan ya. Ini adalah editan semua. Ada di sana logo OJK, ada juga logo Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga ada logo Bank Indonesia. Itu semua adalah editan. Ada juga mereka kirimkan bukti seolah-olah pinjaman Anda sudah berhasil jumlahnya 50 juta. Nah, inilah yang mereka pakai untuk menekan Anda. Katanya pinjaman ini tertahan di mereka kalau Anda tidak transfer duit. Setelah Anda transfer duit, nanti Anda akan diminta lagi transfer duit dengan alasan ini segala macam. Sampai Anda benar-benar sadar bahwa Anda telah tertipu. Artinya di situ, jika ada yang menelepon kalian dengan mengatakan bahwa kalian dapat undian atau dapat hadiah dengan berbagai macam modus, sebaiknya segera diblokir aja. Masalah ancaman mereka akan pakai datamu untuk pinjol itu nggak akan bisa. Karena pinjol itu butuh verifikasi wajah, butuh verifikasi suara,
mereka juga punya prosedur untuk mencairkan dana Anda. Jadi itu tidak akan bisa mereka pakai sembarangan tanpa adanya klarifikasi atau verifikasi dari Anda. Jadi diabaikan saja apabila ada yang seperti itu, langsung diblokir, bila perlu langsung dilaporkan ke pihak yang berwajib. Nah, untuk info-info seperti ini ya, supaya kalian jangan gampang ditipu oleh para penipu-penipu seperti ini dan juga para debt collector pinjol, kalian saya undang untuk masuk bergabung ke grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Karena di grup ini kalian akan mendapatkan semua informasi tentang penipuan, tentang galbay, supaya kalian bisa move on dari yang namanya galbay karena ketakutan dengan teroran para debt collector pinjol. Dengan bergabungnya kalian ke grup ini, kalian akan berkumpul bersama teman-teman kalian yang senasib, yang galbay di berbagai pinjol, yang sudah berpengalaman, sehingga kalian bisa saling mendukung, saling support, saling memberikan informasi satu sama lain, bahkan tips-tips, bahkan pengalaman-pengalaman dari senior-senior galbay yang ada di grup ini akan dibagikan kepada kalian, sehingga kalian dapat pencerahan yang benar-benar akurat dan juga faktual, karena mereka akan menceritakan pengalaman mereka berdasarkan apa yang mereka alami, bukan teori-teori, sehingga Anda mendapat wejangan yang benar, tuntunan yang benar, dan juga pengalaman yang sesuai dengan fakta. Dan Anda bisa move on dari yang namanya jeratan setan pinjol. Dan teroran-teroran para debt collector pinjol atau hoax-hoax yang mereka kirimkan kepada Anda tidak akan mempan lagi untuk mempengaruhi Anda. Baik, bagi kalian yang mau bergabung ke grup ini supaya terlepas dari yang namanya pinjol dan supaya kalian berani galbay, silahkan bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Baik, kita lanjut ke pembahasan kita mengenai daftar pinjol yang aman digalbay karena di-cover oleh asuransi. Ada beberapa pinjol yang memang benar di-cover oleh asuransi. Cuman masalahnya mereka tidak kasih tahu kalau pinjol atau pinjaman Anda itu telah di-cover oleh asuransi. Walaupun untuk di-cover asuransi ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan dan peraturan atau ketetapan yang telah ditetapkan baik oleh OJK maupun asuransinya sendiri. Seperti salah satunya adalah Anda harus sudah galbay lebih dari 1 tahun. Nah, ketika Anda galbay, Anda tahu apa yang terjadi. Tonton video-video saya sebelumnya supaya Anda tahu tahapan galbay. Mulai dari 2 minggu pertama galbay, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan 9 bulan galbay. Nah, setelah itu Anda akan diajukan, ya, pinjaman Anda akan diajukan untuk di-cover asuransi atau dialihkan ke pihak asuransi. Namun ada beberapa persyaratan seperti yang saya katakan tadi, yaitu Anda minimal sudah galbay lebih dari 1 tahun. Yang kedua, galbay Anda itu benar-benar karena Anda tidak sanggup bayar. Nanti pihak asuransi akan menyelidiki atau akan memverifikasi apakah Anda galbay karena memang unsur kesengajaan atau memang benar Anda sudah tidak mampu lagi untuk membayar. Nanti mereka akan teliti data-data Anda juga. Kemudian yang selanjutnya, Anda tidak terlibat kepada hal-hal yang bersifat kriminal dan beberapa persyaratan-persyaratan lainnya. Nah, kalau itu semua memenuhi unsur untuk diklaim asuransi Anda, maka asuransi pinjaman Anda akan dicairkan dan Anda tidak akan ada utang lagi, dan BI checking Anda akan bersih walaupun tidak sepenuhnya bersih. Slik OJK Anda bersih walaupun tidak sepenuhnya bersih. Nah, beberapa pinjol yang atau daftar pinjol yang aman digalbay karena di-cover asuransi diantaranya adalah Watas, Kredinesia, Ada Kami, Aku Laku, Kredivo, Indodana, Samir, Shopee, Akseleran, Julo, Dana Rupiah, Singa ID, EasyCash, Cairin, Pinjam Duit, Monas. Nah, inilah pinjol-pinjol yang di-cover oleh asuransi karena pinjol-pinjol ini mereka adalah pinjol legal dan mereka membayarkan asuransi pinjaman Anda. Nah, bagi kalian yang galbay di pinjol-pinjol tersebut, semoga kalian memenuhi kriteria untuk layak di-cover atau dibiayai oleh asuransi. Karena tidak semua nasabah lantas di-cover oleh asuransi ketika mereka gagal bayar. Karena seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa syarat dan ketentuan yang dirasa terpenuhi unsur-unsurnya oleh para investigator dari pihak asuransinya. Jika dianggap layak untuk di-cover dan tidak melanggar terhadap aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh pihak OJK dan asuransinya, maka
asuransi dari pinjaman nasabah tersebut bisa dicairkan dan dibayarkan ke lendernya atau ke pinjolnya. Dan kalau itu sudah dianggap layak dan dibayarkan, maka nama Anda akan dibersihkan. Tapi tidak sama cara pembersihannya dengan Anda membayar pinjolnya sendiri dengan dibayarkan oleh asuransi. Tentu ada perbedaan. Walaupun demikian, namun yang pasti hutang Anda pasti akan dibersihkan, hutang Anda pasti akan dibayarkan ketika Anda dianggap layak dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan dan peraturan. Baik, demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.